Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 526. Perjamuan kepulangan Lin Mengji diadakan di bawah perhatian semua orang. Baik skala dan jumlah orang di tempat kejadian telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan ini bukan yang terpenting adalah tamu yang datang untuk minum. Ada banyak tamu yang identitasnya sangat mulia, termasuk para pemimpin bisnis dan politisi. Su Meijiao ditempatkan di meja utama, melihat orang-orang besar yang tidak pernah bisa dia jangkau dalam hidupnya. Dia hanya merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia merasakan kengerian Stephen Lin sekali lagi, dan pada saat yang sama, dia sekali lagi malu dengan kepicikannya. Ada orang lain yang merasakan hal yang sama dengan Su Meijiao, dan itu adalah Wang Xi. Dari turun pesawat hingga kembali ke perjamuan, hati kecilnya terus-menerus dihantam oleh berbagai adegan. Pada saat ini, dia sangat senang bahwa dia tidak benar-benar melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki, jika tidak, sejauh menyangkut kemampuan saudara laki-laki Lin Mengji. Dia bisa dicubit sampai mati dengan santai. Setelah perjamuan kembali, Su Meijiao dan yang lainnya kembali ke kota Xiahai dengan pesawat pribadi yang diatur oleh Stephen Lin. Pada saat yang sama, Stephen Lin juga meninggalkan kota Selat dan pergi ke Pulau Nanwai untuk melanjutkan retret. Saat itu tanggal 22 Mei dan hanya ada 23 hari tersisa sampai pertempuran raja pada tanggal 15 Juni. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, Juni ada di sini. Pada awal Juni, 10 dewa perang teratas secara kolektif mengeluarkan pengumuman bahwa tempat pertempuran raja telah dikonfirmasi, dan itu adalah puncak Gunung Longshu di dataran tengah Kerajaan Naga. Gunung Longshu adalah gunung yang terkenal dengan tubuh yang megah. Ada tanah datar besar di puncak Gunung Longshu, yang tepat untuk lapangan kompetisi. Setelah itu, 10 dewa perang teratas sekali lagi mengeluarkan pengumuman mengingat ada lebih banyak orang yang berpartisipasi dalam pertempuran raja kali ini. 10 dewa perang teratas akan meningkatkan kesulitan pertempuran raja. Peningkatan kesulitan spesifik tidak disebutkan oleh 10 dewa perang teratas, tetapi menurut berita dari 10 dewa perang teratas, busur peningkatan kesulitan sangat besar, dan Raja Bela Diri peringkat pertama sebelumnya pada dasarnya tidak dapat dinobatkan sebagai raja kali ini. Peningkatan kesulitan seperti itu tidak diragukan lagi akan menambah fokus pertempuran raja ini. Banyak orang yang ingin tahu tentang kekuatan mereka yang dikabarkan memiliki beberapa peringkat dan beberapa peringkat Raja Bela Diri, level seperti apa yang dapat dicapai oleh pertempuran raja ini. Saat pertempuran untuk gelar raja semakin dekat, lembaga perjudian besar di seluruh dunia juga telah membuka taruhan mereka. Isi handicapnya sangat sederhana, yaitu siapa yang bisa menjadi King of Kings dalam Battle of Kings ini. Yang disebut Raja Segala Raja adalah orang dengan pangkat tertinggi yang telah dikanonisasi dalam setiap pertempuran untuk gelar raja, dan juga orang yang paling mempesona dalam pertempuran untuk gelar raja. Di masa lalu, Raja Segala Raja tidak terlalu menarik perhatian, karena di masa lalu, Raja Seni Bela Diri tingkat kedua dan ketiga umum adalah raja-raja, tapi kali ini, Mito Yohei, yang sudah terkenal, sudah memiliki Raja Seni Bela Diri peringkat 6. Dengan kekuatan, bahkan jika kesulitannya meningkat, raja-raja kali ini tidak boleh lebih rendah dari Raja Bela Diri peringkat kelima. Ini cukup menarik. Mito Yohei saat ini adalah salah satu yang paling menjanjikan di pasar utama, karena dia adalah satu-satunya pemain yang telah mengalahkan Raja Bela Diri peringkat 6 di depan umum di antara semua pemain dalam pertempuran raja. Peluangnya serendah 1,02, yang berarti Anda membeli 10.000. $1, Mito Yohei, bahkan jika itu benar, itu akan menghasilkan $20. Tentu saja, semakin rendah peluangnya, semakin optimis peluangnya.
Pada on 1,02, pada dasarnya dapat diasumsikan bahwa semua pasar utama berpikir mito-mito dapat menjadi raja di atas raja. Di tempat kedua bukan Stephen Lin, yang menjadi sorotan sebelumnya, tetapi Deb dari aliansi UKC. Ini adalah pembangkit tenaga listrik dari Eropa, 40 tahun ini, yang telah membuat 215 kemenangan beruntun yang menakutkan di Liga UKC. Kemenangan beruntun ini menakutkan, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa dalam kemenangan beruntun ini, lawan-lawannya tidak kekurangan beberapa orang yang diakui dengan kekuatan Raja Wu. Banyak tuan tidak ingin berpartisipasi dalam pertempuran raja, dan tidak ada sertifikasi resmi untuk kekuatan mereka sendiri, tetapi beberapa orang akan memperkirakan kekuatan orang-orang ini dengan menganalisis data. Orang-orang ini diakui sebagai orang-orang dengan kekuatan raja, dan Deb telah dikalahkan. Ada beberapa orang seperti itu, jadi kekuatannya sangat besar. Kali ini, dia diminta oleh aliansi UKC untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Dapat dikatakan bahwa dia adalah seorang raja. Kartu truf dari aliansi UKC. Peluangnya juga rendah di 1,22. Peluang ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Mito Yohei, yang menunjukkan betapa optimisnya dealer. Stephen Lin berada di urutan ketiga. Lin Zi adalah peramal untuk menjadi pemain unggulan ketiga, karena kekuatannya sekitar tingkat Raja Bela Diri peringkat kedua hingga peringkat ketiga, dan dia adalah kebangkitan dua karakter, kekuatannya akan meningkat dengan sangat cepat, jadi dealer menempatkannya di tempat pertama. Ketiga, peluangnya adalah 1,53. Selain itu, ada beberapa orang yang peluangnya relatif rendah. Orang-orang ini termasuk yang kuat dari dunia barat, dan beberapa ahli tersembunyi dari kerajaan naga. Kali ini, pertempuran untuk menyegel raja telah meledakkan banyak tuan. Dalam hal ini, Stephen Lin dapat dikatakan telah memberikan kontribusi yang besar, karena dialah yang membunuh beberapa master dari aliansi UKC dan menamparkan wajah aliansi UKC, yang menyebabkan aliansi UKC mengirim master terkenal untuk berpartisipasi. Dalam pertempuran raja, untuk menyelamatkan wajahnya sendiri, dan untuk melindungi wajahnya sendiri, negara naga hanya bisa membiarkan tuan tersembunyi itu maju. Oleh karena itu situasi saat ini, Gunung Wudang, Sekolah Wudang. Sekelompok sekte senior Wudang berkumpul. Sebagian besar eksekutif tingkat tinggi ini memiliki penampilan seperti anak kecil, dan tubuh mereka berkibar dengan energi abadi, dan mereka terlihat seperti ahli dari dunia luar. Paman, itu masih tidak bagus. Zhang Wuqi memandang pria tua di depannya dan berkata dengan suara yang dalam. Pria tua yang berdiri di depan Zhang Wuqi sedikit terengah-engah, dan ada banyak keringat di wajahnya. Baru saja, pria tua ini memiliki pengalaman sparring dengan Zhang Wuqi, menghadapi Martial King peringkat ke-7 Zhang Wuqi, kekuatan fisik pria tua itu sangat cepat habis. Paman, kekuatanmu mungkin berada di sekitar Raja Bela Diri peringkat ke-5. Jika kesulitan meningkat kali ini, Anda mungkin dinobatkan sebagai Raja Bela Diri peringkat ke-4. Tidak ada cara untuk meraih gelar raja di atas segala raja, kata Zhang Wuqi. Paman di depannya adalah orang yang dikirim oleh faksi Wudang kali ini untuk berpartisipasi dalam pertempuran raja. Kekuatannya bukan yang terkuat dari faksi Wudang, tetapi dalam faksi Wudang, dia adalah yang terkuat di antara orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran raja. Yang lain lebih kuat dari orang ini berpartisipasi dalam pertempuran Raja Pot, dan dia sudah memiliki pangkat. Dan orang-orang ini tidak dapat lagi berpartisipasi dalam pertempuran raja. Awalnya, Zhang Wuqi berpikir bahwa mengirim pamannya sudah cukup untuk mengalahkan Wang Zhongwang, tetapi dia tidak berharap untuk menemukan Mito Yohei di mana-mana. Dengan gunung sebesar itu di depannya, akan terlalu sulit untuk mengalahkan Wang Zhongwang. Fraksi Wudang, sebagai faksi pencak silat nomor 1, akan berdampak cukup besar terhadap pamor faksi Wudang jika gagal merebut raja segala raja. Karena itu, Zhang Wuqi cukup cemas saat ini. Aku sudah mencoba yang terbaik. Tapi, tidak mungkin,
Kekuatanku seperti ini, kata lelaki tua itu tanpa daya. Orang-orang di sekitar saling memandang dengan cemas, dan kemudian menghela nafas. Menghadapi para master dari seluruh dunia, bahkan faksi Wudang pun sangat sulit. Semuanya, apakah kamu masih terganggu oleh kenyataan bahwa tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat? Sebuah suara aneh tiba-tiba datang dari samping. Semua orang mengikuti suara itu dan melihat seorang pria berjas besar duduk di ambang jendela di dinding di sebelahnya. Pria itu tampak berusia sekitar 30 tahun, dan setelannya sangat tidak pas, longgar, dan tampak aneh. "Siapa kamu?" Zhang Wuqing bertanya dengan cemberut. "Aku di sini untuk memberimu hadiah." Pria itu berkata, mengeluarkan sebuah kotak dari tangannya dan berkata, "Itu berisi sesuatu yang dapat membuat orang meningkatkan kekuatan mereka dalam waktu singkat. Kamu dapat mencobanya." Petik 2. Tingkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat. Zhang Wuqing mencibir dan berkata, "Bagaimana mungkin ada sesuatu di dunia ini yang dapat meningkatkan kekuatanmu dalam waktu singkat? Mungkinkah itu stimulan? Tidak masalah apakah kamu makan atau tidak, katakan padaku dulu, dari mana kamu berasal?" Zhang Wuqing menatap pria itu dan bertanya, Saya seorang pengusaha." Pria itu berkata sambil tersenyum, "Dimanapun ada kebutuhan untuk saya akan berada di sana." Zhang Wuqing mendengus dan mulai tiba-tiba. Kecepatan Raja Bela Diri peringkat ke-7 yang telah membangkitkan sifat kecepatan sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, Zhang Wuqing sudah datang ke sisi pria itu. Tangan besar Zhang Wuqing langsung meraih pria itu. Dengan kepulan, Zhang Wuqing meraih leher pria itu dengan tangannya. Namun, ekspresi Zhang Wuqing sedikit berubah. Tangannya seperti terangkat ke udara. Melihatnya lagi, dia hanya memiliki jas di tangannya, dan tidak ada yang lain. "Di mana orangnya?" Zhang Wuqing terkejut. Pada saat ini, sebuah tangan dengan lembut menepuk bahu Zhang Wuqing. "Aku di sini." Suara pria itu datang dari samping Zhang Wuqing. Zhang Wuqing berbalik tiba-tiba dan menemukan bahwa pria dari sebelumnya berdiri di sampingnya. "Kapan kamu datang ke sini?" Zhang Wuqing menatap lawan dengan kaget. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak menyadari ketika lawan berlari ke sisinya. Kekuatan mengerikan macam apa orang ini? Ini hanya tipuan kecil. Pria itu tersenyum. Zhang Wuqing mengulurkan tangan dan meraih pria itu lagi. Pria itu meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memutar tubuhnya terus-menerus, menghindari serangan Zhang Wuqing satu persatu. Kemudian pria itu menekuk kakinya dan tiba-tiba melakukan backflip dan mendarat di tepi jendela tidak jauh di belakangnya. "Aku tidak datang ke sini untuk bertarung denganmu, Taois Zhang." Pria itu tersenyum. "Siapa kamu? Kamu bisa menghindari seranganku. Kamu setidaknya berada di level yang sama denganku. Mengapa aku tidak pernah mendengar tentangmu? Mengapa kamu masih sangat muda?" Zhang Wuqing menatap pria itu dan bertanya. "Semua ini, kita harus mulai dengan benda ini di tanganku." Pria itu menghadap Zhang Wuqing dengan sebuah kotak dan berkata sambil tersenyum, "Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini adalah hal yang baik yang dapat membuat orang menumbuhkan kekuatan mereka selamanya. Taois Zhang, saya akan bertanya kepada Anda untuk terakhir kalinya, apakah Anda menginginkannya?" Melihat pria di depannya, Zhang Wuqing merenung sejenak dan berkata, "Ya." Bab 527. Bagi para pejuang, hanya ada satu cara untuk menjadi lebih kuat, dan itu adalah pelatihan dan pelatihan berkelanjutan. Tentu saja, pergi ke medan perang luar untuk berburu harta karun juga bisa dianggap sebagai salah satu cara, tetapi kemungkinannya terlalu kecil. Oleh karena itu, ada sesuatu yang dapat membuat orang lebih kuat dalam waktu singkat, bahkan Zhang Wuqing tidak bisa tidak tergerak. Zhang Wuqing mengambil kotak yang diberikan oleh pihak lain, dan kemudian membukanya di depan faksi Wudang. Di dalam kotak ada benda seperti bola daging dengan darah di atasnya, yang terlihat cukup mengalir. Apa ini?" Zhang Wuqing bertanya dengan heran. "Ini disebut buah."
Pria itu berkata sambil tersenyum, hanya satu yang bisa meningkatkan kekuatanmu setidaknya 15%. Satu meningkat 15%. Zhang Wuqing menatap pria itu dengan kaget, ditanya, itu benar. Petik 2. Serius. Pria itu mengangguk. Zhang Wuqing memandang pejabat senior faksi Wudang di sekitarnya, dan wajah pejabat senior faksi Wudang di sekitarnya juga penuh keraguan. Tidak baik memperbaiki diri dengan hal-hal asing, kan? Orang yang berpartisipasi dalam pertempuran raja berkata dengan ragu-ragu. Kamu faksi Wudang mulai memurnikan pil obat ribuan tahun yang lalu untuk memperkuat tubuhmu, bukankah sama dengan ini? Kata pria itu. Mendengar ini, semua orang berpikir itu masuk akal, karena faksi Wudang adalah satu-satunya di semua sekte yang bisa meramu alkimia. Meskipun efek eliksir sangat lemah, penggunaan jangka panjang masih dapat membantu sedikit untuk meningkatkan kekuatan, hanya seperti Zhang Wu maaf tentang hal yang sama di tangan. Bagaimana cara menggunakan benda ini? Zhang Wuqi bertanya. Makan. Ucap pria itu. Makan. Zhang Wuqi tertegun sejenak, lalu mengambil buah itu ke hidungnya dan menciumnya. Bau darah yang kuat menembus ke dalam lubang hidung. Terbuat dari apa ini? Zhang Wuqi bertanya. Daging dan darah hewan, kata pria itu. Daging hewan, mentah. Zhang Wuqing bertanya dengan ekspresi aneh. Ya, pria itu mengangguk. Semuanya, bagaimana menurutmu? Zhang Wuqi memandang orang-orang di sekitarnya. Jika kamu benar-benar dapat meningkatkan kekuatanmu, maka tidak apa-apa memakannya. Seseorang berkata, saya setuju. Petik 2. Saya juga setuju, kata orang-orang di sekitar. Melihat bahwa tidak ada keberatan, Zhang Wuqing memandang pria itu dan berkata, mengapa memberi kami benda ini? Karena kami menghabiskan banyak uang untuk mengembangkan benda ini, dan kami berencana untuk memperkenalkannya kepada dunia di masa depan. Kami sudah mencobanya sendiri. Sekarang kami membutuhkan pelanggan potensial di masa depan untuk mencoba efek buahnya. Dan sekte Wudang Anda selalu memiliki kebiasaan meramu dan makan pil sejak zaman kuno, jadi jika Anda memberikan hal ini kepada Anda, kemungkinan besar Anda akan menerimanya. Pria itu menjelaskan jalan. Mendengar penjelasan pihak lain, Zhang Wuqing mengangguk, dan penjelasan pihak lain masuk akal. Berapa banyak dari barang ini yang kamu miliki? Jika kamu hanya memberi satu, apakah itu terlalu sedikit? Tanya Zhang Wuqi. Aku akan memberimu satu dulu agar kamu bisa melihat efeknya. Jika efeknya bagus, maka kita bisa terus bekerja sama, menurutmu begitu? Pria itu tertawa. Zhang Wuqing menatap buah di tangannya, buah itu lengket dan tampak menjijikkan. Paman, coba saja. Zhang Wuqi menyerahkan buah itu kepada pamannya, lalu menoleh ke pria itu dan berkata, jangan pergi. Aku tidak akan pergi, jangan khawatir, benda ini benar. Benar-benar tidak berbahaya, jika seseorang benar-benar mati, saya akan berdiri di sini dan melakukan apa yang Anda inginkan. Pria itu tertawa. Paman Zhang Wuqing mengambil buah itu, meletakkannya di bawah hidungnya dan menciumnya, lalu menelannya dan berkata, saya benar-benar memakannya. Dapat membantu Anda mendetoksifikasi, kata Zhang Wuqi. Oke, Paman Zhang Wuqi mengangguk, lalu menarik napas dalam-dalam dan menggigit buah itu. Pada gigitan pertama, sepertinya menggigit sepotong lemak. Jus pada buah meledak di mulut, dan bau darah yang kental mengiritasi rongga hidung. Namun, pada saat berikutnya, bau berdarah menghilang, dan berubah menjadi bau yang enak. Paman Zhang Wuqi mengambil beberapa gigitan pul, dan pul segera berubah menjadi jus dan masuk ke perutnya. Itu lezat. Sambil memikirkannya, Paman Zhang Wuqi memakan seluruh buahnya. Bagaimana perasaanmu, Paman? Zhang Wuqi bertanya. Sepertinya aku tidak merasakan apa-apa, tidak, ada kekuatan yang keluar dari perut, ah. Paman Zhang Wuqi tiba-tiba berteriak, dan seluruh wajahnya langsung memerah. Semua pemimpin senior faksi Wudang di sekitarnya bubar, dan menatap Paman Zhang Wuqing dengan waspada. Ini sangat nyaman, sangat nyaman.
Paman Zhang Wuqing berteriak dengan penuh semangat, melambaikan tangannya tanpa henti, seolah-olah dia memiliki kekuatan tak terbatas di sekujur tubuhnya. Semua orang di sekitar memandangnya dengan curiga. Beberapa detik kemudian, Paman Zhang Wuqing tiba-tiba menghela nafas panjang dan berhenti berteriak. Di permukaan tubuhnya, keringat sudah membasahi pakaiannya. "Tuan, bagaimana perasaanmu?" Zhang Wuqing bertanya. "Rasanya enak, saya merasa menjadi jauh lebih kuat," kata Paman Zhang Wuqing. "Kalau begitu mari kita belajar satu sama lain," tanya Zhang Wuqing. "Oke." Dalam sekejap mata, keduanya bertarung dengan sengit. Bang bang bang, tinju dan kaki keduanya terus-menerus terjalin. Setelah sekian lama, keduanya berpisah. "Benar saja, kamu telah menjadi lebih kuat, Paman. Kamu seharusnya mencapai tingkat yang dekat dengan Raja Bela Diri peringkat 6. "Mengerikan, buah ini mengerikan," Zhang Wuqing berkata dengan ngeri. "Aku juga merasakan itu, dan aku masih merasa kekuatan itu terus mengalir, dan sepertinya aku semakin kuat." Paman Zhang Wuqing berkata dengan penuh semangat. Efek buahnya tahan lama. Efeknya paling kuat di awal. Setelah melemah, akan bertahan sekitar 1 minggu. Setelah seminggu, efek buahnya akan terserap sempurna. Pria. Luar biasa. Paman Zhang Wuqing memandangi tangannya dan merasa seolah-olah dia dilahirkan kembali. "Berapa banyak lagi buah yang kamu miliki? Jual kepada kami." Zhang Wuqing memandang pria itu dan berkata. Pria itu tersenyum dan berkata, "Buahnya masih ada, tapi belum kami hargai. Selain mencari Anda untuk bekerja sama, kami sebenarnya memiliki kandidat lain untuk bekerja sama. Saya akan mencarinya selanjutnya." "Tidak." Zhang tanpa menunggu pria itu selesai, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kamu tidak perlu mencarinya, kami akan mengambil semua buahmu. Untuk memberi Anda jawaban, jadi saya hanya bisa kembali dan bertanya." "Tanya bos saya," kata pria itu. "Kamu bisa kembali dan bertanya padanya, kamu katakan padanya bahwa faksi Wudang kami memiliki ketulusan yang tinggi, dan pada saat yang sama, kami juga memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk memakan buahmu," kata Zhang Wuqing. "Kalau begitu aku akan kembali dan bertanya pada bos. Jika tidak," kata pria itu ragu-ragu. "Sesegera mungkin, saya berharap mendapat balasan Anda sesegera mungkin." Zhang Wu menyesal berkata dengan serius. "Oke." Pria itu tersenyum dan berkata, "Saya tidak akan berbicara dengan siapapun tentang buah untuk saat ini. Saya akan kembali dan meminta bos saya untuk melihat apa maksudnya, dan Anda dapat memanfaatkan waktu ini untuk lihatlah. Apakah buah itu memiliki efek samping? Aku pergi dulu." Setelah pria itu mengatakan ini, dia berbalik dari jendela dan melompat keluar, menghilang di depan semua orang. "Apa yang terjadi di sini hari ini adalah rahasia utama faksi Wudang kami. Saya tidak ingin ada yang membocorkan apa yang terjadi hari ini. Begitu saya tahu, tidak peduli siapa itu, saya akan segera dikeluarkan dari divisi." Wajah Zhang Wuqing serius. "Ya." Semua orang di sekitar mengangguk. "Paman, kamu harus melaporkan kondisi fisikmu setiap hari. Jika benar-benar tidak ada efek samping, maka hal semacam ini yang disebut buah akan menjadi bantuan nyata bagi kita untuk berdiri di puncak seni bela diri. Bahkan akan menjadi klan naga saat itu. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu." Zhang Wuqing berkata dengan penuh semangat. Mendengar ini, orang-orang di sekitar menunjukkan kegembiraan. Menyingkirkan kendali klan naga bisa dikatakan sebagai impian semua sekte seni bela diri. Klan naga mengendalikan para pejuang dari seluruh kerajaan naga. Meskipun itu membuat seni bela diri teratur, semua orang berharap bahwa mereka dapat menjadi satu-satunya keberadaan di hutan seni bela diri, dan klan naga adalah pisau yang selalu tergantung di kepala semua orang. Pada saat ini, Stephen Lin tidak tahu bahwa bos di belakang buah telah mengulurkan tangan hitamnya ke faksi Wudang, dan faksi Wudang telah menyembunyikan masalah ini untuk kepentingan egois mereka sendiri.
Ini ditakdirkan untuk menjadi petir bagi seluruh seni bela diri di masa depan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Stephen Lin juga dipukuli di Pulau Nanwai. Dia terluka hampir setiap hari, dan itu adalah cedera yang sangat serius. Di hadapan Guan Feibai, sosok dewa perang, Stephen Lin, yang belum membuka 4 pintu, tidak berdaya untuk melawan. Guan Feibai juga membantu Stephen Lin dengan sangat serius. Jika dia bisa terluka parah, itu pasti bukan hanya cedera ringan. Jika dia bisa mematahkan 3 tulang, itu pasti tidak hanya akan mematahkan 1. Sejujurnya, saya tidak pernah sebahagia ini dalam hidup saya. Saya bisa menembak seseorang tanpa ragu-ragu, memukulinya dengan serius, dan kemudian mendapatkan rasa terima kasihnya. Jika ada hal seperti itu di masa depan, saya pasti akan ingat untuk menemukan saya. Guan Feibai duduk di tanah dan berkata, menatap Stephen Lin, yang direndam dalam cairan perbaikan di ruang perawatan. Stephen Lin sekarat, tidak bisa bergerak, jadi dia hanya bisa mendengarkan kata-kata Guan Feibai dengan mata terbelalak. Akhirnya, tanggal 14 Juni tiba. Bi Feiyun mengendarai perahu lebih awal dan berhenti di pantai. Ini adalah kunjungan pertama Bi Feiyun ke pulau itu dalam lebih dari sebulan. Bi Feiyun turun dari perahu dan melihat Guan Feibai duduk di bawah pohon kelapa. Bagaimana dengan mengetahui nasibmu? Bi Feiyun bertanya. Di ruang perawatan, Guan Feibai berkata, masih di gudang perawatan. Bukankah dia baru sembuh kemarin? Bi Feiyun bertanya dengan heran. Ya, maksudku awalnya aku tidak akan bertarung setelah aku sembuh kemarin, tetapi dia tidak setuju, jadi dia terluka parah olehku lagi dan telah berbaring di ruang perawatan selama sehari. Kata Guan Feibai. Kapan aku bisa keluar? Bi Feiyun bertanya. Ini akan memakan waktu setengah hari lagi, kali ini cederanya lebih serius, kata Guan Feibai. Bi Feiyun tidak banyak bicara, berjalan ke Guan Feibai dan duduk. Bab 528. Bi tua, mengapa kamu mengerutkan kening? Guan Feibai tidak bisa menahan diri untuk bertanya ketika dia melihat Bi Feiyun mengerutkan kening. Kali ini, tidak hanya jenius seperti Mito Yohei, tetapi juga kekuatan veteran seperti Dep akan berpartisipasi dalam pertempuran ini untuk gelar raja. Aku khawatir, kata Bi Feiyun. Bukankah ini takdir? Guan Feibai berkata. Meskipun bakat Stephen luar biasa, bagaimanapun, waktu mundurnya terlalu singkat. Bi Feiyun menggelengkan kepalanya. Kamu tidak tahu ini, kan? Guan Feibai tersenyum dan berkata, kekuatan Stephen saat ini, menurut standar yang kami sesuaikan sebelumnya, seharusnya mencapai Wuang peringkat kelima. Apa? Bi Feiyun melihatnya. Guan Feibai berkata, kamu benar. Tentu saja. Guan Feibai berkata, jika aku adalah lawannya, aku akan menjadikannya raja bela diri peringkat kelima karena dia benar-benar memenuhi syarat. Ini mungkin, kalian. Ketika pertarungan pertama, bukankah kamu mengatakan bahwa dia juga kekuatan dari raja bela diri peringkat kedua? Berapa banyak dia meningkat bulan ini? Tanya Bi Feiyun. Potensi kebangkitan sifat ganda sangat menakutkan, terutama di bawah berkah dari serangkaian latihan, semakin banyak kemunduran dan semakin berani, dia dapat dengan jelas merasakannya hampir setiap kali dia meningkat. Tentu saja, ini hanya bakat. Alasannya mengapa dia meningkat begitu banyak, selain bakat, ada juga kemauan yang mengerikan. Kemauan juga merupakan salah satu indikator penting bagi kita untuk mengukur kekuatan seseorang. Bahkan jika beberapa orang tidak cukup kuat untuk menjadi raja, asalkan kemauan mereka cukup kuat, kita juga akan menjadikannya raja bela diri tingkat pertama. Stephen Lin adalah salah satu orang yang pernah saya temui, dan tekadnya menempati urutan pertama. Guan Feibai berkata dengan serius. Pertama, apakah ini terlalu berlebihan? Bi Feiyun berkata dengan heran. Itu nomor 1, aku tidak melebih-lebihkan. Guan Feibai menggelengkan kepalanya dan berkata, pikirkan tentang itu, dari semua orang yang kamu temui,
siapa yang berulang kali membuat diri mereka terluka parah selama lebih dari sebulan. Sekitar sebulan terakhir, dia terluka parah 18 kali, rata-rata setiap 2 hari sekali. Begitu dia pulih, dia akan segera bertarung denganku. Dia tidak berhenti sampai dia terluka parah. Karena setelah pulih, ada setidaknya periode waktu untuk menyesuaikan dan beristirahat, tetapi dia tidak. Ada banyak orang di dunia ini yang dapat menahan rasa sakit, tetapi ada terlalu sedikit orang yang dapat mengambil inisiatif untuk menanggung rasa sakit seperti dia. Cedera serius yang berulang juga akan runtuh, tetapi Stephen Lin tidak. Kemauannya telah melampaui orang biasa. Oleh karena itu, dalam sebulan terakhir ini, dia telah membuat kemajuan yang mengerikan, dan ini juga penilaian saya bahwa dia telah mencapai peringkat kelima Raja Wu Standar. 18 kali. Bi Feiyun tertegun, dan terluka parah 18 kali dalam lebih dari sebulan. Pengalaman macam apa itu? Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ini adalah pengalaman seperti api penyucian. Dia tidak pernah berpikir bahwa Stephen Lin akan berjuang begitu keras. Bagian pertama, semakin frustrasi, semakin berani, dia seharusnya sudah berlatih sampai selesai. Kata Guan Feibai. Peningkatan 30%, peningkatan 60% dalam sifat ganda. Butuh lebih dari sebulan. Sebenarnya, paling awal, saya tidak percaya bahwa dia bisa mempraktikkan bagian pertama dari lebih banyak frustrasi dan keberanian untuk menyelesaikan. Dalam lebih dari sebulan, kata Bi Feiyun. Tapi dia melakukannya, kata Guan Feibai. Ya, Bi Feiyun mengangguk dan berkata, tidak heran Tiran memilihnya sebagai muridnya. Sikap kejam seperti ini terhadap dirinya sendiri pasti sangat disukai oleh karakter Tiran itu. Petik 2. Sang Tiran, Guan Feibai berkata dengan mata menyipit, jika ada kesempatan, saya sangat ingin bermain melawannya, tetapi sayangnya, sebagai dewa perang, kami tidak dapat melakukan apapun dengan santai. Petik 2. Dewa perang adalah suatu kehormatan dan belenggu. Bi kata Feiyun. Guan Feibai mengangguk. Keduanya duduk di bawah pohon kelapa mengobrol, dan setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Tiba-tiba, suara keras datang dari gubuk jerami tidak jauh. Dengan suara keras, sosok menembus atap gubuk jerami dan naik ke udara. Bi Feiyun dan Guan Feibai menatap langit. Di udara, sosok menghalangi sinar matahari. Keduanya memiliki senyum di wajah mereka pada saat yang sama. Saat berikutnya, sosok ini turun dari langit. Ledakan. Dengan dentuman keras, sosok itu jatuh dengan keras di pantai di depan mereka, menginjak seluruh pantai ke dalam lubang. Stephen Lin yang telanjang muncul di depan Bi Feiyun dan Guan Feibai. Itu keren. Stephen Lin berdiri tegak dan menggoyangkan rambutnya. Pada saat ini, rambutnya telah tumbuh ke posisi bahunya. Hal ini disebabkan oleh penggunaan jangka panjang cairan perbaikan dan larutan nutrisi-nutrisi yang berlebihan membuat rambutnya sangat kuat. Selain banyak rambutnya yang lebih panjang, Stephen Lin juga memiliki janggut di wajahnya, dan seluruh orang terlihat seperti seorang seniman. Ketika Stephen Lin melihat Bi Feiyun, dia menyeringai dan berkata, lama tidak bertemu, Pak Tua. Petik 2. Ya, melihat kondisimu, itu cukup bagus, kata Bi Feiyun sambil tersenyum. Tentu saja, kata Stephen Lin, meregangkan pinggangnya. Matahari jatuh di tubuh Stephen Lin, menunjukkan otot-otot sudut dengan sempurna. Karena cairan perbaikan, tubuh Stephen Lin tidak meninggalkan bekas luka, dan tampak sehalus batu giok. Tetapi meskipun demikian, tubuhnya masih memberi orang perasaan yang luar biasa kokoh. Yang berasal dari pembuluh darah biru yang ganas di setiap otot. Fiu. Stephen Lin menghela nafas panjang. Bersiaplah untuk pergi, ketahuilah nasibmu. Banyak orang telah tiba di Gunung Longshu, kata Bi Feiyun. Oke. Stephen Lin mengangguk, lalu menatap Guan Feibai dan bertanya, Guan Tua, apakah kamu akan pergi bersama? Kamu pergi dulu. Aku tidak bisa pergi bersamamu, kata Guan Feibai. Stephen Lin mengangguk dan berkata, aku tahu,
Untuk menghindari kecurigaan, karena itu masalahnya, maka aku akan pergi dulu. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, Guan Fei berkata sambil tersenyum. Stephen Lin melipat tinjunya dan membungkuk kepada Guan Fei Bai tanpa mengucapkan terima kasih apapun, tetapi Guan Fei Bai dapat merasakan rasa terima kasih yang diungkapkan oleh Stephen Lin. Dia berkata sambil tersenyum, saya harap Anda dapat membiarkan semua orang, termasuk saya, terkejut di dalam. Petik 2. Pasti. Stephen Lin mengangguk, lalu pergi dengan perahu bersama Bi Fei Yun. Melihat perahu menghilang di depannya, Guan Fei Bai berbalik dan berjalan ke gubuk jerami, dan membakar kedua rumah itu. Tidak lama kemudian, dua rumah yang menyaksikan penguatan Stephen Lin berubah menjadi abu, bersama dengan ruang perawatan di atas. Setelah melakukan ini, Guan Fei Bai berjalan ke tepi pohon kelapa dan melemparkan pukulan. Ledakan, pohon kelapa patah di tengah. Guan Fei Bai berjalan ke puncak pohon kelapa, memetik sehelai daun, dan memotongnya dengan santai. Sebuah lubang muncul di kelapa segera, Guan Fei Bai mengangkat kepalanya dan menyesap, lalu meletakkan jari-jari kakinya di bawah pohon kelapa dan membantingnya. Pohon kelapa diprovokasi oleh Guan Fei Bai, dan setelah itu, Guan Fei Bai mengangkat tinjunya dan meninju bagian atas pohon kelapa. Ledakan. Dengan suara keras, seluruh pohon kelapa terbang ke depan dan mendarat di laut dalam sekejap mata. Guan Fei Bai menunjuk jari-jari kakinya, dan seluruh orang itu terbang puluhan meter jauhnya, dan kemudian mendarat dengan ringan di pohon kelapa. Pohon kelapa itu mengapung di laut, bergerak maju dengan cepat, dan menghilang di permukaan laut dalam sekejap mata. Beberapa jam kemudian, di kaki Gunung Longshu, Stephen Lin dan Bi Fei Yun muncul di sini bersama. Pada saat ini, di kaki Gunung Longshu, penggemar seni bela diri yang tak terhitung jumlahnya dari segala arah telah berkumpul. Battle of the King akan ditutup dan tidak akan dibuka untuk umum. Namun, para penggemar fanatik seni bela diri ini masih datang ke sini, dan mereka berharap dapat lebih dekat dengan para powerhouse yang akan berpartisipasi dalam Battle of the King. Raja dan beberapa orang berharap untuk bertemu orang-orang di kaki gunung. Selain penggemar seni bela diri, banyak wartawan media juga datang ke kaki gunung. Mereka mencari setiap orang kuat yang berpartisipasi dalam pertempuran raja dan mencoba mewawancarai mereka. Tidak peduli apakah mereka orang populer, seperti selama mereka diwawancarai, mereka pasti akan menjadi berita utama. Dapat dikatakan bahwa seluruh kaki Gunung Longshu telah dikelilingi oleh orang-orang dari seluruh dunia. Pada saat yang sama, banyak kekuatan juga memperhatikan pertempuran ini dengan berbagai cara. Nilai setiap raja bela diri sangat menakutkan, dan pengaruh mereka sangat besar. Jika mereka dapat membawa raja bela diri ke komando mereka, itu pasti akan memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Banyak kekuatan sedang menunggu hasil akhir. Keluarlah, lalu putuskan Martial King mana yang akan direkrut berdasarkan hasil. Dealer pasar utama juga memperhatikan situasi Gunung Longshu secara real time. Sejak saat ini, kemungkinan banyak orang telah berubah. Beberapa orang menjadi lebih kuat, sementara yang lain menjadi lebih lemah karena cedera. Semua faktor ini langsung mempengaruhi peluang. Namun, peluang dari tiga besar tidak berubah. Mito Yohei adalah 1,02, Depp adalah 1,22, dan Stephen Lin adalah 1,53. Kali ini, menurut statistik pihak terkait, jumlah total taruhan di dunia telah melebihi lebih dari 100 miliar. Pertempuran raja bukan hanya pesta bagi para pejuang, tetapi juga pesta bagi anjing-anjing judi. Hanya bertaruh bahwa Mito Yohei dapat memenangkan raja-raja lebih dari 10 miliar. Orang dengan kekuatan terkuat di sisi terang ini telah menjadi kandidat terbaik raja segala raja di benak semua orang. Mari kita tinggal di kota untuk satu malam dulu, lalu naik gunung di pagi hari. Kata Bi Fei Yun sambil membawa Stephen Lin ke hotel. Kenapa kamu tidak bangun saja di malam hari?
Stephen Lin bertanya. Sekarang gunung itu berada di bawah darurat militer. Untuk memastikan keadilan mutlak, lapangan seni bela diri di gunung telah berada di bawah darurat militer setengah bulan yang lalu, dan orang-orang akan melakukan pemeriksaan keamanan di lapangan seni bela diri setiap hari. Dibuka besok pagi, baru kamu bisa masuk. Oleh karena itu, calon yang datang lebih awal harus beristirahat di kaki gunung, dan tentu saja, beberapa orang akan tiba besok. Bi Feiyun menjelaskan. Begitulah. Stephen Lin mengangguk dengan sadar, dan kemudian membuka ruangan dengan ide palsu dan pindah. Sebaiknya jangan keluar malam-malam, karena banyak pasang mata yang menatapmu. Karena banyak hal yang terlibat dalam pertempuran raja, pertempuran tidak hanya dalam pertempuran raja, tetapi beberapa orang akan bertarung sebelum pertempuran raja dimulai. Serang saja orang lain dan gunakan beberapa cara kotor untuk mempengaruhi keadaan pihak lain, kamu harus ingat. Desak Bi Feiyun. Stephen Lin mengangguk dan mengunci diri di kamar. Pada malam hari, Stephen Lin duduk di sofa untuk bermeditasi. Tiba-tiba, ponsel Stephen Lin bergetar. Seseorang mengirim pesan. Bab 529. Di bawah malam, kota di bawah Gunung Longshu ini lebih makmur dari sebelumnya. Berbagai kedai, bar, dan restoran telah mengumpulkan para pejuang dari seluruh dunia, yang semuanya datang untuk menyambut kelahiran Raja Seni Bela Diri yang baru. Untuk menjaga stabilitas kota secara maksimal, setiap seniman bela diri yang telah memasuki peringkat wajib mengenakan lencana dada seniman bela diri. Dengan cara ini, orang biasa dapat secara efektif menghindari para pejuang ini dan menghindari konflik dengan mereka. Pada saat yang sama, setelah para pejuang ini melanggar hukum yang relevan dan menghancurkan stabilitas, orang-orang terdekat juga dapat segera melaporkannya. Dalam kegelapan malam, Stephen Lin mengenakan setelan tunik, mengenakan lencana seniman bela diri, dan keluar. Lencana ini hanya dapat digunakan untuk membuktikan identitas seorang prajurit dan tidak memiliki kegunaan lain. Stephen Lin juga telah memperoleh lencana seperti itu sejak ia memasuki produk. Stephen Lin berjalan melalui jalan-jalan, dan setelah memastikan bahwa tidak ada yang mengikutinya, dia datang ke Bar King. Pemilik King Bar ini sangat pintar. Setelah 10 dewa perang mengumumkan bahwa mereka akan mengadakan pertempuran raja di Gunung Longshu, pemilik mengubah nama King Bar menjadi Wulin Bar. Stephen Lin mendorong pintu bar dan berjalan masuk. Ada banyak orang di pintu yang minum, dan tanpa kecuali, orang-orang ini mengenakan lencana seniman bela diri di dada mereka. Para pelayan yang berpakaian sangat centil diangkut di antara para prajurit ini, melayani mereka semua jenis anggur dan makanan ringan. Penampilan Stephen Lin tidak terlalu menarik perhatian, karena saat ini dia sebelumnya benar-benar dua orang, kecuali seseorang mengenalnya dengan baik, akan sulit untuk mengenalinya melalui mata dan setengah wajahnya. Stephen Lin datang ke bar dan memesan sebotol Corona. Corona, yang awalnya 10 yuan, sekarang dijual seharga 30 yuan, dan dianggap bahwa pesta seni bela diri yang langka ini tidak sia-sia. Setelah duduk sebentar, suara pintu terbuka datang dari pintu. Seorang wanita dalam setelan tang sederhana berjalan masuk dari pintu. Begitu wanita itu masuk, itu langsung menarik perhatian banyak orang, bukan hanya karena lencana dada seniman bela diri di dada wanita itu, tetapi juga karena lingkar atas wanita yang luar biasa montok. Wanita itu menutup mata terhadap tatapan orang-orang di sekitarnya. Dia langsung pergi ke Stephen Lin dan duduk dan memesan segelas Corona. Bertemu lagi, Kakak Lin. Wanita itu menoleh dan berkata kepada Stephen Lin sambil tersenyum. Yah, lama tidak bertemu, kata Stephen Lin, melihat ke arah pihak lain. Orang yang duduk di sampingnya adalah Xiao Wu, dan alasan mengapa dia keluar malam ini adalah karena Xiao Wu mengiriminya pesan. Cantik, Coronamu. Bartender itu meletakkan bir di depan Xiao Wu. Xiao Wu mengambil botol itu dan menyentuh Stephen Lin, lalu bertanya, Kakak Lin, kali ini kamu harus melakukan yang terbaik. Iya, Stephen Lin mengangguk, menyesap dari botol,
dan berkata, "Aku punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Jika Anda bisa, tolong jawab saya dengan jujur." Petik 2. Beberapa bisa saya katakan, beberapa saya tidak bisa. Kata Xiao Wu. "Aku tidak akan memaksamu, beri aku latihan yang begitu penting untukmu," kata Stephen Lin. Xiao Wu mengangguk dan berkata, "Kakak Lin, kamu bisa lebih memahamiku." Petik 2. Dari mana latihan itu berasal? Stephen Lin bertanya. "Sekte Baki," kata Xiao Wu. "Apakah kamu dari Sekte 8 Qi?" Stephen Lin bertanya lagi. "Ya." Xiao Wu mengangguk. "Lalu mengapa kamu membantuku?" Stephen Lin bertanya dengan curiga. "Pertama, saya pikir Anda adalah pria yang baik. Kedua, saya harap Anda bisa memenangkan kemenangan untuk Huaxia Wulin." Xiao Wu berkata dengan serius. Stephen Lin menatap Xiao Wu dengan heran, dia merasa kata-kata Xiao Wu terlalu sederhana. "Ya." Xiao Wu mengangguk. "Itu tidak benar. Bukankah Sekte Baki tidak cocok dengan seni bela diri kerajaan naga? Mengapa Anda masih berharap bahwa saya bisa memenangkan kemuliaan untuk seni bela diri Huaxia?" Stephen Lin bertanya. "Karena aku menyukai seni bela diri kerajaan naga, dan seni bela diri kerajaan naga berasal dari seni bela diri kerajaan naga," kata Xiao Wu. "Lalu apa tujuan akhir dari Sekte Bacimu?" Stephen Lin bertanya. "Tidak bisa mengatakannya." Xiao Wu menggelengkan kepalanya. "Siapa kepala Sekte Baki?" Stephen Lin bertanya. "Saya tidak tahu." Xiao Wu menggelengkan kepalanya lagi, dan kemudian dia berkata, "Saya tidak bisa memberitahu Anda semua informasi tentang Sekte Yaqi. Ini adalah perintah kematian dari kepala kami. Bergabunglah dengan grup kami." Stephen Lin bertanya. "Ini?" Xiao Wu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku masih tidak tahu." Petik 2. Li Tiseng bertarung dengan orang-orangmu dari Sekte Baptis sebelumnya, dan semua rutinitas diselesaikan secara menyeluruh, dan dia akhirnya kalah dari orang-orangmu dari Sekte Baci. "Apakah itu pujianmu?" Stephen Lin bertanya. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Xiao Wu memandang Stephen Lin dengan heran dan bertanya, "Bagaimana kamu tahu?" "Sebelumnya, ketika Anda meminta nasihat seseorang di grup, Anda menyamar sebagai idiot bela diri, dan mengandalkan penampilan Anda yang tidak berbahaya untuk membuat semua orang melepaskan kewaspadaan Anda terhadap Anda dan memberi Anda nasihat dengan sukarela. Selama proses ini di tengah, Anda telah menemukan trik dari setiap master seni bela diri, dan kemudian mengirim informasi yang relevan kembali ke Sekte Yaqi Anda. Saya pikir, ini mungkin arti utama Anda bergabung dengan grup kami," kata Stephen Lin. Xiao Wu menatap Stephen Lin dengan tidak percaya, dia tidak menyangka Stephen Lin bisa melihat semuanya dalam waktu sesingkat itu. "Lalu kamu keluar hari ini untuk menangkapku kembali?" Xiao Wu memandang Stephen Lin dan bertanya. "Membawamu kembali? Mengapa?" Stephen Lin bertanya. "Seperti yang Anda katakan, saya telah menguasai karakteristik dari banyak gerakan dan kebiasaan latihan master seni bela diri atas nama menunjuk dan belajar, dan saya juga telah memberi makan semua ini kembali ke sekte kami, untuk membantu master sekte kami di masa depan. Saya memiliki lebih banyak keuntungan dalam pertempuran, saya adalah musuh dari jalan lurus Anda, bukankah normal bagi Anda untuk menangkap saya?" Tanya Xiao Wu. "Siapa bilang aku orang benar?" Stephen Lin mengambil botol anggur dan menyentuh Xiao Wu, dan berkata, "Aku tidak bisa buang air kecil dengan sekelompok orang itu, aku tidak peduli bagaimana kamu menggunakannya, aku hanya tahu bahwa Anda memberi sudah cukup untuk memiliki latihan berharga di sekte Anda." Petik 2. "Terima kasih, Saudara Lin." Xiao Wu berkata dengan penuh terima kasih, "Saya sebenarnya tidak ingin melakukan hal-hal ini, tetapi tidak mungkin, saya dari Sekte Baki. Saya harus melakukan ini, Saudara Lin, sebenarnya, saya selalu mengagumi Anda, saya mengikuti setiap berita Anda, setiap dinamika, saya sangat berharap Anda bisa menjadi raja di atas segala raja. Tahun ini, jadi saya diam-diam menempatkan kami latihan yang paling penting telah diajarkan kepadamu,
jika kepala kita mengetahui tentang ini, dia akan membunuhku, tapi aku tidak menyesalinya sama sekali. Petik 2. Jika kamu khawatir tentang ini, maka aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Jalan yang jelas, kata Stephen Lin. Apa jalannya? Xiao Wu bertanya. Curi 2 bagian lain dari lebih banyak frustrasi dan keberanian bagi saya, dan saya akan membuat Anda tetap aman seumur hidup, kata Stephen Lin. Ini, 2 bagian lainnya adalah hal paling rahasia dari Sekte 8 Ki kita. Mereka disimpan oleh kepala sekte. Hanya mereka yang memiliki kekuatan dan kualifikasi yang cukup yang bisa belajar. Saya tidak punya cara untuk menghubungi mereka. Xiao Wu berkata tanpa daya. Benarkah? Sayang sekali. Tapi aku tidak terburu-buru, kamu bisa menemukan peluang, kata Stephen Lin. Saudara Lin, saya tidak akan mengkhianati sekte baki kami, jadi, saya tidak dapat membantu Anda dengan masalah ini, kata Xiao Wu. Sayang sekali. Stephen Lin menghela nafas. Saya juga tidak berdaya tentang beberapa hal. Saya harap Anda bisa mengerti saya, Saudara Lin, kata Xiao Wu. Yah, aku akan mengingat kebaikan yang kamu berikan padaku latihan selama sisa hidupku, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Sama-sama. Xiao Wu tersenyum manis, belum lagi penampilannya yang menawan. Pada saat ini, ada beberapa langkah kaki di belakang Stephen Lin. Kecantikan, apakah kamu ingin menikmati minuman bersama? Suara seorang pria datang dari belakang Stephen Lin. Stephen Lin menoleh untuk melihat, dan melihat beberapa orang yang mengenakan lencana seniman bela diri berdiri di belakangnya. Dengan sedikit mabuk, sepertinya dia seharusnya minum banyak alkohol. Beberapa orang yang berdiri di belakang pemuda ini semuanya lebih tua, dan masing-masing memiliki tekanan berat pada mereka. Pada pandangan pertama, mereka adalah tuan, dan mereka tidak jauh lebih tinggi dari pemuda ini. Seorang pria muda berusia 20-an, dengan beberapa tuan, adalah tuan muda. Tidak. Xiao Wu menggelengkan kepalanya. Kecantikan, beri aku sedikit wajah. Pria muda itu berkata, tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Xiao Wu. Xiao Wu juga seorang seniman bela diri yang baik. Dia menghindari tangan lawan dengan menjentikkan pergelangan tangannya, dan kemudian menamparkan tangan lawan dengan backhand. Di mana bajingan itu? Aku minum dengan teman-temanku, jangan bertengkar dengan kami, kata Xiao Wu dengan cemberut. Yah, apakah kamu masih seorang master? Pria muda itu mengangkat alisnya sedikit, dan kemudian berkata sambil tersenyum, apakah temanmu pergi, jadi kamu bisa minum denganku? Stephen Lin memandang pemuda itu, baru saja akan pergi. Sungguh bajingan, tetapi pria itu berbalik untuk menatapnya dan berkata dengan acuh tak acuh, beri kamu 10 detik untuk menghilang di depanku, aku mengatakan ini untuk kebaikanmu sendiri, Tuhan bukan orang yang memaksa, karena tuannya benar-benar luar biasa. Petik 2. Mengikuti kata-kata pemuda itu, beberapa tuan di belakangnya melangkah maju, mengepung Stephen Lin, dan menatap Stephen Lin dengan ganas. Yo, Stephen Lin tidak menyangka bahwa sebelum dia melepaskan kesombongannya, orang lain telah menunjukkannya sebelumnya. Dia bercanda tersenyum dan berkata, bagaimana jika aku tidak pergi? Maka kamu akan menyesal muncul di sini malam ini. Muda berkata dengan bangga. Kalau begitu aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membuatku menyesalinya, kata Stephen Lin. Usir dia. Pria muda itu menunjuk ke pintu dengan ringan setelah mendengar kata-kata Stephen Lin. Beberapa orang di sekitar Stephen Lin langsung mengulurkan tangan untuk meraih Stephen Lin. Stephen Lin meraih botol di atas meja anggur, dan melemparkan beberapa pukulan ke sekelilingnya dengan tangan yang lain. Bang bang bang. Beberapa prajurit yang tidak lemah itu langsung terpesona oleh Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat kepalanya dan meminum anggur di dalam botol, lalu menatap pemuda itu dan berkata, sekarang aku akan memberimu 10 detik untuk keluar dari sini, jika tidak, kamu akan menyesal muncul di sini malam ini. Petik 2. Bab 530. Di King Bar, semua orang memandang Stephen Lin dengan penuh minat.
Bagi para pejuang, menonton orang lain bertarung jelas merupakan hal yang sangat menarik. Stephen Lin merobohkan beberapa prajurit dalam sekejap. Pada pandangan pertama, tangan ini adalah keterampilan yang hanya bisa dimiliki Wu Qing. Ini juga membuat penonton di sekitarnya bersemangat. Semakin kuat, semakin seru pertarungannya, kan? Stephen Lin awalnya berpikir bahwa dia menembak jatuh beberapa orang dalam sekejap, dan dengan komentar penuh seperti itu sudah cukup untuk membuat pemuda itu melarikan diri. Dia berdiri di tempat, mengerutkan kening pada beberapa orang yang dipukuli oleh Stephen Lin di tanah, dan berkata, "Aku tahu kamu sangat tidak berguna dan tidak membawamu keluar." Setelah berbicara, pemuda itu memandang Stephen Lin dan berkata, "Jangan berpikir bahwa jika Anda memiliki beberapa cara, Anda tidak akan terkalahkan. Sama seperti Anda, saya tidak tahu berapa banyak pertarungan yang akan saya lawan dalam setahun. Oh, apakah Anda masih memiliki sarana?" Stephen Lin memandang pihak lain dengan penuh minat. "Paman Li, usir orang ini dari sini," teriak pemuda itu. Dengan swoosh, seorang pria paruh baya berdiri di samping meja anggur tidak jauh. Begitu pria itu berdiri, ekspresi orang-orang di sekitarnya sedikit berubah, dan banyak orang mengenali identitas pria ini. Peringkat 5 Wu Qing, Li Feng. Seseorang berteriak, "Wu Qing kelas 5. Ini adalah garis pemisah antara prajurit dan yang kuat." 99% orang berhenti di bawah garis ini. Oleh karena itu, Wu Qing peringkat kelima sudah menjadi sosok terkemuka untuk prajurit biasa. Pria bernama Li Feng berjalan ke Stephen Lin dan berkata, "Saya melihat bahwa Anda memiliki beberapa cara untuk mengambil tindakan. Tidak mudah untuk berlatih. Menyingkirlah, saya terlalu malas untuk melakukannya." "Kelas Wu Qing?" Stephen Lin bertanya. "Tepat." Li Feng mengangguk. Memanggil. Stephen Lin tiba-tiba melangkah keluar dan menendang lawan langsung di perut. Tendangan ini sangat cepat sehingga Li Feng tidak bisa bereaksi sama sekali, jadi dia ditendang oleh Stephen Lin. Kekuatan mengerikan menembus tubuh kaku Li Feng dan bertindak langsung pada tubuh Li Feng. Li Feng meludahkan seteguk air liur dan berlutut di tanah dengan tangan di perutnya. Adegan ini langsung mengejutkan penonton di sekitarnya, dan menendang Wu Qing kelas 5 dengan satu tendangan. Seberapa kuat ini? Seorang seniman bela diri peringkat kelima, juga memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa saya tidak bertanggung jawab. Stephen Lin berkata dengan jijik. "Paman Li." Ketika pemuda itu melihat bahwa Li Feng jatuh, dia berjongkok ketakutan dan membantu Li Feng berdiri. "Aku tidak menyangka kamu masih ahli super, aku sangat merindukannya." Li Feng berkata dengan gigi terkatup menatap Stephen Lin, hanya tendangan ini. Dia tahu bahwa Stephen Lin adalah sesuatu yang dia tidak mampu untuk memprovokasi. Martial Dao memiliki jalan panjang, dan masa depan tidak pasti. Karena itu, ketika berjalan di Martial Dao, apapun yang Anda lakukan, Anda harus tetap rendah hati, kata Stephen Lin, melirik pemuda itu, dan berkata, "Keluar dari sini dalam kelompok, aku tidak akan bersamamu hari ini." "Kamu peduli?" Petik 2. Tidak mungkin. Pria muda itu memelototi Stephen Lin dengan marah dan berkata, "Kamu apa, kualifikasi apa yang kamu miliki? Harus melepaskanku. Senior ini, meskipun kekuatanmu tidak buruk, tapi aku menyarankanmu bersikap sopan kepada tuan muda kita, jika tidak, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa kamu tanggung," kata Li Feng, menatap Stephen Lin. "Oh, begitukah? Apa asal-usul tuan mudamu?" Stephen Lin bertanya. "Tuan mudaku adalah satu-satunya putra Mu Tianqi, satu-satunya putra Wen Jian," kata Li Feng. Tanya Jian Mu Tianqi. Saat namanya keluar, penonton kaget. Pedang bertanya ini, Mu Tianqi, adalah ahli kendo yang hebat. Itu juga bisa dikatakan sebagai yang ke-18 dalam daftar kekuatan. Ke-18 dalam daftar kekuatan, maka pada dasarnya seharusnya tidak ada masalah dengan menjadi raja. Dengan kata lain, pemuda ini adalah putra raja seni bela diri masa depan. Semua orang segera menjadi serius. Putra raja masa depan Wu,
yang tidak mudah tersinggung. Oh, Mu Tianqi. Stephen Lin mendengus, lalu bangkit dan berjalan di depan pemuda itu. Pria muda itu memandang Stephen Lin dengan bangga dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang kamu takuti? Jika kamu tahu kamu takut, berlututlah dan minta maaf padaku. Selain itu, biarkan wanita cantik ini minum beberapa gelas minuman keras anggur dengan saya, dan saya tidak akan peduli jika Anda menyakiti penjaga saya." Apa yang terjadi? Petik 2. Mu Tianqi, jadi apa? Stephen Lin tiba-tiba tertawa. Pemuda itu tertegun sejenak, dan kemudian dia melihat Stephen Lin datang ke arahnya dengan tangan besar. Tepuk-tepuk-tepuk. Stephen Lin menamparkan pemuda itu lebih dari selusin kali berturut-turut dengan tamparan depan dan belakang, dan wajah pemuda itu membengkak menjadi kepala babi. "Aku lupa memberitahumu, bahkan jika Mu Tianqi datang, aku akan tetap benar." Stephen Lin menyeringai. Orang-orang di sekitar tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Putra calon Raja Wu ditampar lebih dari selusin kali di wajahnya. Apakah orang ini tidak dapat menemukan kematian? Maka Mu Tianqi adalah raja bela diri masa depan. Beraninya pria ini memukul wajah putranya. Xiao Wu duduk di samping dan menyaksikan semua ini dengan tenang, tanpa ada gangguan di hatinya. Saat itu, ada suara dari luar bar. "Siapa yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati, dan berani mengatakan itu padaku, Mu Tianqi?" Suara itu sangat tajam, seolah-olah pedang tajam menembus telinga seseorang. Mendengar suara itu, seluruh King Bar melihat ke pintu pada saat yang bersamaan. Seorang pria mendorong pintu. Pria ini mengenakan gaun panjang sederhana, dengan janggut panjang dan sedikit rambut panjang, diikat. Seluruh orang memberikan perasaan yang sangat elegan, terutama pedang panjang di belakang pria ini, yang membuat pria ini sedikit lebih kesatria abadi. Melihat orang ini, wajah semua orang menjadi sangat bersemangat, karena orang ini adalah yang ke-18 dalam daftar kekuatan pertempuran raja, tanya Jian Mu Tianqi. Suasana seluruh Qingba menjadi sangat serius karena penampilan orang ini. Dengan wajah dingin, Mu Tianqi berjalan melewati aula di bawah perhatian semua orang, dan akhirnya datang ke sisi pemuda itu. Dari awal hingga akhir, Mu Tianqi bahkan tidak melihat Stephen Lin sekali. Sikap arogan itu sepenuhnya ditampilkan, tetapi tidak ada yang akan berpikir bahwa Mu Tianqi sombong, karena dia adalah raja seni bela diri masa depan. Bahkan jika itu mungkin hanya raja bela diri peringkat pertama, itu masih raja bela diri. Setelah seorang raja dinobatkan, itu adalah seorang jenius di antara para jenius, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh prajurit biasa sepanjang hidup mereka, yang berarti bahwa itu pasti merupakan kekuatan tempur teratas manusia. Ayah, ketika pemuda itu melihat penampilan Mu Tianqi, air mata kegembiraannya hampir jatuh. Dia dipaksa untuk berpura-pura 2 kali berturut-turut, dan dipukuli di wajahnya. Pada saat ini, keluhan batinnya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Sekarang ayahnya muncul, maka ketiga kalinya ini akan dapat berpura-pura tidak peduli apa. "Nak, siapa yang memukuli wajahmu seperti ini?" Mu Tianqi bertanya dengan wajah gelap ketika melihat wajah merah dan bengkak pemuda itu. "Ini dia, ayah, ini orang ini, ayah, kamu harus membalaskan dendamku." Pria muda itu menunjuk ke Stephen Lin dan berteriak dengan penuh semangat. Mu Tianqi memandang Stephen Lin dan berkata dengan dingin, "Kamu yang baru saja mengatakan itu tentang aku Mu Tianqi, kan? Ini aku." Stephen Lin mengangguk. Sangat bagus, tidak ada yang berani berbicara dengan saya seperti ini selama bertahun-tahun. Terakhir kali seseorang mengatakan ini kepada saya, apakah Anda tahu apa yang terjadi?" Tanya Mu Tianqi. "Apa yang terjadi?" Stephen Lin bertanya. "Dia berubah menjadi briket," kata Mu Tianqi dingin. Stephen Lin tertegun sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu membunuh?" "Pembunuhan itu melanggar hukum." Petik 2. "Saya telah menikam orang lebih dari 100 kali, tetapi mereka tidak melukai hidup siapapun."
Jangan biarkan anakku menghilangkan kebenciannya hari ini, kamu juga. Aku bisa merasakan perasaan tidak mati dengan lebih dari 100 pedang, kata Mu Tianqi. Biarkan putramu menghilangkan kebenciannya. Bagaimana cara menghilangkan kebenciannya? Stephen Lin bertanya. Berlututlah dan biarkan aku menamparku sampai aku puas. Seru pemuda itu bersemangat. Apakah kamu mendengar? Berlututlah dan biarkan aku menamparkan sampai aku puas, kata Mu Tianqi. Ini benar-benar menarik. Stephen Lin tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku memiliki dendam dengan putramu? Siapa yang salah duluan? Pertama, hanya kekuatan yang didahulukan, dan yang kuat dihormati. Apapun yang dilakukan yang lemah salah, dan apapun yang dilakukan orang kuat itu benar. Kamu berani keluar dari seni bela diri jika kamu bahkan tidak memahami prinsip ini. Mu Tianqi berkata dengan nada menghina. Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi kamu sangat yakin bahwa kamu adalah yang kuat dan aku yang lemah. Stephen Lin bertanya, menatap Mu Tianqi. Apakah kamu pikir kamu lebih baik dariku? Mu Tianqi bertanya secara retoris. Kurasa begitu. Stephen Lin mengangguk. Mendengar kata-kata Stephen Lin, para prajurit di sekitarnya menggelengkan kepala satu demi satu. Mereka berpikir bahwa Stephen Lin pasti gila. Pria dengan janggut penuh dan rambut panjang ini seperti seorang seniman belum pernah mendengar nama Mu Tianqi. Atau dia minum terlalu banyak di malam hari, jika tidak, bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu kepada Mu Tianqi? Ini terlalu serius tentang dirinya sendiri. Bahkan jika Anda dapat mengalahkan Wu Qing peringkat kelima, maka Mu Tianqi adalah masa depan Raja Wu. Mu Tianqi mengerutkan kening dan menatap Stephen Lin. Wajah Stephen Lin penuh dengan janggut dan rambutnya masih sangat panjang, jadi dia tidak bisa melihat seperti apa Stephen Lin. Namun, dia merasakan aura ketenangan yang luar biasa di tubuh Stephen Lin. Aura ini jelas tidak menyamar. Dari titik ini dapat dilihat bahwa pria di depannya berbicara dengan percaya diri. Namun, dalam menghadapi Raja Bela Diri masa depan seperti dia, kepercayaan apa yang bisa dimiliki pria ini? Laporkan namamu, aku tidak menyebut yang tanpa nama. Mu Tianqi memikirkan cara untuk dengan sengaja mengucapkan kalimat seperti itu, yang tidak hanya bisa menanyakan nama Stephen Lin, tetapi juga menunjukkan seni bela dirinya, gaya guru. Ayah, mengapa kamu menanyakan namanya? Pukul dia. Pemuda itu meraung marah. Stephen Lin, kata Stephen Lin ringan. Stephen Lin, murid Mu Tianqi tiba-tiba menyusut ketika dia mendengar nama itu. Nama ini sangat familiar baginya, bahkan terasa agak tinggi, karena nama ini mewakili bakat langka yang langka dalam satu abad, dan juga merupakan kekuatan yang super kuat. Pada saat yang sama, yang lain di King Bar juga menatap Stephen Lin dengan kaget. Pria berambut panjang yang tidak dicukur ini ternyata adalah Stephen Lin, siapa pria terkuat ketiga dalam daftar tersebut. Ini terlalu menakutkan, bukan? Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.